Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks. Dalam pelajaran kelas 12, penyetaraan persamaan reaksi redoks masuk di KD 3.3. Dan mengapa kita bahas khusus? Karena memang reaksi redoks melibatkan senyawa dan ion yang kompleks, beda dengan reaksi biasa. Penyetaraan reaksi redoks dibagi menjadi dua, bisa dengan cara setengah reaksi dan bisa dengan cara bilangan oksidasi. Untuk cara setengah reaksi ini juga ada dua cara lagi, dalam suasana asam ataukah dalam suasana basa. Bedanya, dalam suasana asam nanti kita harus menambahkan ion H+ dan H2O. Sedangkan dalam suasana basa kita akan menambahkan ion OH- dan H2O. Kita akan bahas satu-satu cara penyetaraan reaksi redoks ini. Yang pertama, cara setengah reaksi. Cara setengah reaksi itu maksudnya kita menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan melihat elektron yang diterima atau dilepaskan. Jadi nanti kita menyamakan jumlah elektronnya. Biasanya cara ini kita gunakan bila suasana yang diinginkan dari reaksi tadi sudah diketahui. Nah, untuk tahap-tahap penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi, yang pertama kita tuliskan dulu setengah reaksinya, reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya. Yang kedua, disetarakan unsur yang mengalami perubahan dan oksidasi. Setelah setara, maka kalau yang diminta suasana asam, pada bagian atau pada ruas yang kekurangan oksigen, tambahkan molekul H2O. Sedangkan kalau yang diminta itu suasana basa, pada ruas yang kelebihan oksigen, ditambahkan H2O. Perhatikan di sini, kalau asam, maka penambahannya pada ruas yang kekurangan oksigen. Sedangkan pada basa, pada suasana basa, H2O ditambahkan pada ruas yang kelebihan oksigen. Setelah kita menambahkan H2O, maka untuk menyetarakan jumlah atom oksigen dan hidrogen ruas kiri dan kanan, kita harus menambahkan. Kalau suasana asam, tambahkan H+. Kalau suasana basa, tambahkan OH-. Tahap selanjutnya adalah setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Ingat, elektron itu bermuatan negatif. Dan tahap yang terakhir, kita samakan jumlah elektron yang diterima dan yang dilepaskan. Setelah itu kita jumlahkan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh reaksi berikut. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut. Ya. Yang diminta ini dalam suasana asam. Biasanya asam atau basa itu nanti dalam soal akan dituliskan ya, yang diminta dalam suasana apa. Reaksinya MnO4- ditambah Cl- akan menjadi Mn2+ tambah Cl2. Tahap yang pertama kita buat setengah reaksinya dulu. Setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Untuk mengetahui siapa yang mengalami reduksi dan oksidasi, tentunya kita harus menentukan BO masing-masing unsur yang terlibat di dalam reaksi tersebut. Contoh MnO4-. Oksigen itu BO-nya sudah diketahui ya, -2. Jadi -2 kali 4 itu -8, pindah ke ruas kanan menjadi 8, di ruas kanan ada -1. Sehingga BO-nya Mn 7. Untuk Cl-, karena dia tidak terikat dengan unsur yang lain ya, maka BO-nya lihat saja dari muatannya. Ini muatannya -1, maka BO-nya -1. Demikian juga dengan Mn2+. BO-nya sama dengan muatannya. Untuk Cl2 ini unsur bebas. Semua unsur bebas, BO-nya adalah 0. Bagaimana dengan oksigen? Tadi oksigen sudah diketahui karena ada dalam ketetapan ya. Oksigen itu BO-nya -2. Maka
Mn mengalami reaksi reduksi karena dia dari 7 berubah menjadi 2, terjadi penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan Cl- mengalami reaksi oksidasi. Nah, jadi tahap pertama ini kita tuliskan dulu setengah reaksi reduksinya MnO4- menjadi Mn2+. Setengah reaksi oksidasinya Cl- menjadi Cl2. Nah, dari sini kita masih tidak menggunakan data BO. Artinya, seandainya kalian mengalami kesulitan untuk menentukan BO ini tadi, maka pakai cara yang kedua. Lihat saja unsur-unsur yang terlibat dalam persamaan reaksi di atas. Yang unsurnya sama, jadi MnO4- pasti dia akan menjadi Mn2+. Nggak mungkin MnO4- menjadi Cl2. Nggak sama unsurnya. Ya, jadi kita kelompokkan saja setengah reaksi itu berdasarkan unsur-unsur yang terlibat. Jadi Cl-, maka nanti pada produk dia juga harus ada unsur Cl-nya juga. Sekarang tahap yang kedua. Setelah kita membuat setengah reaksi, perhatikan unsur-unsur yang mengalami perubahan dan oksidasi. Tadi yang perubahan dan oksidasi kan Mn dari 7 ke 2. Perhatikan jumlah atom ruas kiri dan kanannya. Kalau belum sama, disamakan dulu. Di sini jumlah atom Mn kan 1, di ruas kiri 1, di ruas kanan juga 1. Maka tidak perlu kita tambahkan koefisien karena sudah setara. Sekarang untuk Cl-. Cl-, ini perhatikan yang atas ini ya, Cl- di ruas kiri itu kan BO 1 ya, jumlah atomnya 1. Sedangkan di ruas kanan jumlah atomnya tuh 2. Belum setara, maka tambahkan koefisien di depan Cl- agar jumlah atom ruas kiri dan kanan sama-sama 2. Sekarang masuk ke tahap yang ketiga. Setelah jumlah atom ruas kiri dan kanan sama, yang belum sama adalah jumlah oksigen. Karena ini suasana asam, maka tadi ketentuannya tambahkan H2O di ruas yang kekurangan oksigen. Nah, lihat yang tahap 2 ini tadi, sebelah kiri ada 4 oksigen, sebelah kanan tidak ada oksigen. Maka tambahkan H2O di ruas kanan. Berapa? Sesuai dengan kekurangannya. Dia kurang 4, maka tambahkan 4 H2O. Kalau kita menambahkan H2O di ruas kanan, otomatis jumlah hidrogen tidak akan sama. Karena itu, biar setara, tambahkan hidrogen di ruas kiri. Berapa yang tambahkan? Ya sebanyak jumlah hidrogen di ruas kanan. Di sini 4 kali 2, jadi jumlah hidrogennya kan 8. Maka tambahkan 8H+. Demikian juga dengan Cl- ya. Cl- tadi di ruas kiri ada 2, di ruas kanan 2, udah setara. Karena sudah setara seperti ini, nggak perlu ditambahkan H2O dan H lagi. Setelah kita menyetarakan oksigen, masih ada yang belum setara, yaitu jumlah elektron. Lihat yang pertama ini, ya. Jadi jumlah elektronnya di ruas kiri 8 kali plus. Berarti jumlah elektronnya 8 ditambah ini -1 ditambah -1. Berarti kan 7 ya. Di ruas kanan ada ini +2. Nah, untuk menyetarakan kita harus menambahkan elektron. Ingat, elektron itu muatannya negatif. Jadi biar sama elektron ruas kiri dan ruas kanan, maka tambahkan elektron di sebelah kiri. Tadi kan sebelah kiri terlalu banyak ya, 7 ya, 7. Sedangkan di ruas kanan cuma 2. Maka biar sama, tambahkan elektron sebanyak 5. Kan 7 kurangi 5, 2. Sekarang elektron kita ruas kiri dan kanan sudah sama. Sekarang yang ini untuk Cl-. Lihat tahap 2.
Cl min berarti berapa? Jumlah elektron ruas kirinya 2 kali min 1, berarti min 2 ya. Sedangkan ruas kanan berapa jumlah elektronnya? Elektron muatan ya, maaf, bukan elektron tapi jumlah muatannya berapa? Lihat dari muatan plus min yang ada di atas, kan nggak ada. Berarti di sini muatannya 0. Nah, kalau di sini min 2, di sini 0, untuk menyamakan tambahkan elektron ya di ruas kanan biar sama-sama min 2. Nah, setelah itu kalau kita cek itu udah setara semua jumlah atomnya. Yang tidak setara adalah jumlah elektron yang diikat dan yang dilepas. Yang diikat 5, yang dilepas 2. Agar setara, maka kita harus mengkalikan ya. Berarti yang diikat harus dikali 2, sedangkan yang dilepas kali 5. Ingat, kalau kita mengalihkan bilangan tertentu, maka jumlah ion maupun unsur atau senyawa itu akan berubah koefisiennya. Berarti di sini untuk H+, 8 kali 2, 16. MnO4- 2 dan seterusnya ya. Ini 10 Cl- ini 5 kali 2 menjadi 2Mn2+, 8H2O dan 5Cl2. Nah, bisa dicek sekarang. Jumlah atom ruas kiri dan kanan sudah sama. Kemudian juga jumlah muatan ruas kiri dan kanan sudah sama. Maka reaksi kita sudah setara. Jadi jawabannya adalah ini persamaan yang saya beri kotak merah ini ya. Itu jawabannya. Lanjut. Sekarang bagaimana kalau suasananya basah? Misal, MnO4- tambah SO32- menjadi MnO2 ditambah SO42-. Nah, ini suasananya basah. Bagaimana caranya untuk menyetarakan persamaan redoks ini? Langkah pertama, kita hitung dulu bilangan oksidasi masing-masing unsur yang terlibat. Untuk MnO4-, oksigen itu min 2 kali 4 min 8, pindah ke ruas kanan, berarti 8, di ruas kanan ada min 1, maka BO-nya Mn7. SO32- dengan cara yang sama, nanti akan kalian dapatkan bahwa BO-nya S adalah 4. MnO2, oksigen itu min 2 kali 2 min 4, pindah ke ruas kanan, berarti BO-nya Mn4. SO42- BO-nya 6. Tahap pertama buat setengah reaksinya. Tadi ya, kalau kalian masih kesulitan menentukan BO, lihat saja yang sama. Berarti MnO4- menjadi MnO2, SO32- menjadi SO42-. Kemudian tahap kedua, untuk atom yang memiliki perubahan dan oksidasi, maka harus disetarakan dulu jumlah atomnya. Mn di ruas kiri ada 1, di ruas kanan juga 1, sudah setara. S ruas kiri 1, ruas kanan juga 1, sudah setara, maka kita nggak perlu menyetarakan lagi tahap 2. Sekarang masuk ke tahap 3. Nah, ini baru masuk suasana basah ya. Suasana basah itu yang kita tambahkan adalah H2O dan OH-. Pada suasana basah, H2O ditambahkan di ruas yang kelebihan oksigen, sebanyak kelebihannya. Kita masuk ke sini lagi. Nah, lihat yang tahap 1. Karena kok tahap 3 ini kan udah jawabannya ya. Lihat yang tahap 1. MnO4-, ruas kiri ada 4 oksigen. Di ruas kanan ada 2. Berarti ruas kiri kelebihan oksigen sebanyak 2. Maka, lihat tahap 3. Tambahkan H2O di ruas kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak kelebihannya tadi. Kalau kelebihannya 2, maka tambahkan 2. Nah, kalau kita sudah menambahkan H2O di ruas kiri, otomatis jumlah OH-nya di ruas kanan nggak akan setara lagi. Untuk menyetarakan, tambahkan OH-. Berapa yang ditambahkan? 2 kalinya yang kalian tambahkan. 2 kalinya H2O yang kalian tambahkan. Kalau tadi kita menambahkan 2 H2O, maka tambahkan 4 OH- di ruas kanan. Coba lagi sekarang.
Untuk yang SO32- ya, lihat tahap 1. SO32- berapa jumlah oksigennya? 3 ya. Sedangkan SO42- jumlah oksigennya 4. Maka SO42- kelebihan 1 atom oksigen. Maka tambahkan, ini lihat tahap 3, tambahkan 1 H2O di ruas kanan. Kalau kita menambahkan di ruas kanan H2O, ruas kiri harus ditambahkan 2 kalinya. Siapa? OH-. Sebanyak 2 kali H2O yang kita tambahkan. Nah, jadi 2 OH- tambah SO32- menjadi SO42- plus H2O. Sekarang jumlah Mn, OH, dan S sudah setara. Yang belum setara adalah elektronnya. Seperti yang tadi, jadi elektron itu kita hitung dari muatan. Di ruas kiri muatannya -1. Di ruas kanan muatannya -4. Maka tambahkan elektron. Biar sama, tambahkan di ruas kiri. Karena elektron bermuatan negatif. Sebanyak berapa? Ya 3. Biar sama-sama 4. Kemudian untuk yang persamaan berikutnya, 2 OH-, berarti kan muatannya -2. Ditambah SO32- -2 juga, berarti kan total -4. Ruas kiri ada -4 muatan. Ruas kanan hanya ada -2. Maka tambahkan elektron di ruas kanan sebanyak 2 biar sama-sama -4. Setelah kita menambahkan elektron, semuanya sudah setara. Yang belum setara apa? Jumlah elektron yang diikat dan yang dilepas. Maka kalikan ya. Untuk yang diikat berarti kalikan 2. Untuk yang dilepas kalikan 3. Kalau dikalikan dengan bilangan tertentu, maka koefisien dari unsur-unsur maupun senyawa dan ion yang terlibat juga berubah. Kalau awalnya 2H2O kalikan 2 jadi 4H2O. MnO4- jadi 2MnO4- dan seterusnya. Saya rasa kalian sudah bisa. Setelah itu kita jumlahkan ke bawah. Sehingga hasil dari penyetaraan reaksi redoks kita untuk contoh soal yang nomor 2 itu ini. Ini jawabannya. Nah, jadi itu cara menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan setengah reaksi oksidasi ya. Dalam suasana asam maupun suasana basa. Sekarang dengan cara yang kedua, dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Nah, cara yang kedua ini, jadi kita nanti tidak perlu membuat setengah persamaan reaksi reduksi maupun oksidasinya. Yang perlu adalah kita melihat bilangan oksidasi masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi, kemudian kita samakan. Bagaimana prosesnya? Perhatikan di sini. Tahap 1, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian ditentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Kemudian kita lihat berapa perubahan bilangan oksidasinya. Disamakan perubahan bilangan oksidasinya. Langkah kelima, ditentukan jumlah muatan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau tidak ada arahan dalam soal ya, apakah ini suasananya asam atau suasananya basa, maka diperhatikan saja. Jika muatan di sebelah kiri lebih negatif, maka biasanya ditambahkan ion H+, berarti reaksi itu suasananya asam. Tapi jika muatan sebelah kiri itu lebih positif, maka ditambahkan ion OH-, berarti suasananya basa. Dan terakhir, untuk menyamakan hidrogen, tambahkan H2O. Kita lihat contoh soalnya. Setarakan persamaan reaksi redoks di samping. Kebetulan di soal ini sudah diberi arahan ya. Kita menyetarakannya dalam suasana asam. Tapi ini dengan cara bilangan oksidasi loh ya, bukan dengan cara setengah reaksi tadi. Tahap 1, setarakan unsur pada reaksi redoks di atas. Untuk reaksi di atas, jumlah Mn 1, jumlah Mn ruas kanan juga 1, sudah setara. PB di ruas kiri 1, di ruas kanan 1 juga. Yang kalian lihat itu koefisiennya ya, jumlah atomnya. Setara ya. Karena semuanya sudah setara, kita nggak perlu menyetarakan lagi.
Sekarang yang tahap kedua. Tentukan perubahan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi redoks di atas. Mn, BO-nya 2, Pb, BO-nya 4, Mn pada MnO4- BO-nya 7, Pb2+, sesuai dengan muatannya, BO-nya adalah 2. Nah, kalau sudah diketahui bilangan oksidasi masing-masing unsur yang terlibat, sekarang kita lihat berapa selisihnya. Mn di ruas kiri ke Mn ruas kanan tuh selisihnya 5. Ya ini 7 kurang 2 kan 5. Sedangkan untuk Pb dari 4 ke 2 dia berkurang ya, dia turun sebanyak 2. Jadi, kalau kita ingin menyetarakan reaksi ini, untuk Mn itu kalikan 2. Sedangkan untuk Pb dikalikan, ya kalikan 5. Jadi nanti elektron yang diikat dan dilepas sama-sama 10. Ya, sekarang saya masukkan ke dalam reaksi di atas tadi. Jadi 2 ini masukkan ke depannya MnO dan MnO4-. Nih, Mn 2MnO dan MnO4- juga ada koefisien 2. Sedangkan 5 saya masukkan ke ini PbO2 tadi ya. 5 PbO2 menjadi 5 Pb2+. Nah, sekarang ini jumlah atom ruas kiri dan kanan sudah sama. Coba kita cek. Mn ruas kiri ada 2, ruas kanan juga 2. Pb ruas kiri 5, ruas kanan juga 5. Yang belum sama apa? Lihat, oksigen gimana? Oksigen ruas kiri 5 kali 2 10 tambah 2 12. Ruas kanan 4 kali 2 8. Nah, itu yang belum sama oksigennya. Karena tadi diminta suasananya asam, berarti untuk menyamakan oksigen, jumlah oksigen, maka kita tambahkan H2O dan H+. Sebelah kiri tadi ada 12 oksigen, sebelah kanan 8. Berarti yang kurang tadi kan sebelah kanan ya. Tambahkan 4. Kok bisa 4? Biar sama-sama 12. Kalau sudah tambahkan 4 di ruas kanan, maka untuk menyetarakan atau menyamakan jumlah atom H, tambahkan H+. Sebanyak 8. Nah, sampai di sini berarti semua unsur-unsur sudah setara. Yang kita belum cek adalah jumlah muatannya. Ruas kanan jumlah muatannya 8, ruas kiri 5 kali 2 10 dikurangi ini min 2 8. Jadi ruas kiri 8, ruas kanan juga 8. Nah, kebetulan sudah setara ya. Kalau belum setara berarti harus setarakan dulu. Oke, demikian tadi penjelasan tentang materi menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi dan setengah reaksi. Semoga dengan melihat dan mengikuti ya penjelasan saya, kalian bisa lebih paham dan bisa menyetarakan persamaan reaksi redoks. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.